Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas UTS untuk mata kuliah Teknologi 4.0. Latar belakang saya sebagai guru, maka inovasi teknologi 4.0 yang saya ajukan berhubungan dengan konsep Smart School Building, di mana sekolah secara infrastruktur telah dilengkapi dengan teknologi yang mengedepankan otomatisasi dan digitalisasi. Antara lain kalau kita lihat di slide yang saya share ini, yang saya tunjukkan, sebagaimana yang saya tunjukkan di dalam presentasi ini, konsep Smart School Building. Sekolah ini menggunakan Smart Security, kemudian ada juga Smart Building Infrastruktur, ada Smart Classroom, ini juga ada Smart Library, ada juga Data Center, Smart Door, dan lain sebagainya. Secara infrastruktur, sekolah ini dilengkapi dengan teknologi yang mengedepankan digitalisasi. Latar belakang yang kami ambil, yang pertama adalah Sekolah SMA Negeri 26 resmi menempati bangunan sekolah sejak tanggal 11 Januari 2023, sehingga instalasi listrik masih baru dengan instalasi saklar biasa untuk menyalakan dan menghidupkan lampu, terutama adalah lampu teras. Kemudian belum ada pagar untuk sekolah sehingga faktor keamanan kurang. Sistem kehadiran menggunakan fingerprint dengan akses internet dan wifi. CCTV belum ada, dan beberapa ruangan ada AC, terutama di laboratorium, majelis guru, ruang capsek, dan perpustakaan. Tujuan untuk Smart School Building ini adalah membangun sekolah dengan konsep Smart School Building dengan menggunakan teknologi 4.0 dengan melengkapi infrastruktur modern, otomatisasi, dan digitalisasi sekolah berbasis web. Target perancangan dalam inovasi ini adalah otomatisasi pagar gerbang sekolah, otomatisasi lampu teras menggunakan sensor cahaya, kemudian instalasi smart door, attendance record berbasis web. Yang terakhir adalah CCTV smart system untuk check-in, in, dan out. Ini adalah salah satu yang akan kami ajukan untuk dirancang. Yang pertama adalah otomatisasi gerbang sekolah. Tujuannya adalah untuk menjaga orang yang tidak memiliki kepentingan masuk ke area sekolah tanpa izin. Fungsi gerbang ini sebagai pengganti keamanan manusia dengan menggantikannya dengan sistem otomatis. Untuk otomatisasi ini menggunakan infrared atau wifi yang nanti bisa diinstal di handphone masing-masing siswa dan juga guru atau tenaga kependidikan. Yang kedua adalah otomatisasi lampu teras dengan sensor cahaya. Saat ini untuk menyalakan lampu teras, penjaga sekolah perlu membuka kelas terlebih dahulu karena saklar ada di dalam kelas atau dalam ruangan. Kelemahannya setiap hari penjaga sekolah harus menyalakan dan mematikan saklar lampu yang terdapat pada 12 ruangan di 2 lantai pada pagi hari dan menjelang malam, termasuk diantaranya membuka dan mengunci kelas saat akan mematikan atau menyalakan lampu. Di sini adalah rangkaian untuk otomatisasi lampu teras dengan sensor cahaya. Di sini kita menggunakan LDR, Light Dependent Resistor, kemudian juga ada IC untuk kontrol arus listrik ke beban. Prinsip kerjanya adalah semakin banyak cahaya mengenai sensor ini LDR, maka akan semakin turun nilai resistansinya. Sebaliknya jika semakin sedikit cahaya, maka nilai hambatnya akan menjadi semakin besar sehingga arus listrik yang mengalir akan terhambat, dan ini dikendalikan oleh IC di sini. Berikutnya ini adalah sensor cahaya atau photocell. Saklar manual di lampu nanti akan kita bypass dan disambungkan dengan output photocell atau sensor cahaya. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, photocell yang digunakan sebaiknya memiliki spesifikasi arus yang besar supaya bisa menghandle banyak lampu. Yang ketiga adalah smart CCTV untuk keluar masuk sekolah.
Smart CCTV ini dipasang di pintu gerbang keluar masuk sekolah setelah pintu gerbang, yang digunakan untuk mengetahui apakah siswa dan PTK ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan sudah ada di sekolah atau belum. Data keluar masuk ini menggunakan sensor face recognition yang disinkronkan dengan attendance record berupa fingerprint di kelas. Data selanjutnya nanti akan bisa diekspor ke website dan bisa diakses melalui akun email. Di sini adalah sistem atau alur untuk Smart CCTV. Jadi untuk orang yang keluar masuk ini nanti akan bisa dianalisis melalui CCTV tersebut. Yang selanjutnya data akan masuk ke database utama. Ini adalah Smart Door Access Control dan Attendance Record. Untuk pintu ruang guru, pintu ruang kepala sekolah dan laboratorium serta ruangan yang tidak sembarangan bisa diakses orang lain, pintu dirancang dan menggunakan smart door lock dengan akses kontrol menggunakan card, finger, palm atau face. Untuk guru atau PTK menggunakan touch biometrik sekaligus sebagai record attendance di sekolah. Jadi pada saat guru menggunakan fingernya untuk record attendance sekaligus mengontrol pintu tersebut untuk terbuka. Dan untuk attendance code di smart door ini hanya bisa diakses oleh guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah alur secara keseluruhan untuk di sekolah. Jadi smart CCTV nanti datanya akan masuk ke server. Data ini selanjutnya dipindah ke database server utama. Kemudian record attendance juga masuk ke server. Untuk cahaya atau kontrol lampu ini ada dua arah, in dan out. Data, baik itu data attendance, kemudian data nilai, data keluar masuk siswa atau guru, serta data nyala matinya lampu, ini secara keseluruhan datanya disimpan di database server utama. Tetapi data itu bisa difilter, kemudian diupload, yang datanya bisa diupload, tetapi difilter data mana saja yang akan diupload ke cloud computing yang selanjutnya dimasukkan ke dalam website sekolah. Di website sekolah ini orang tua bisa mengakses website untuk mencari tahu absensi anak, kemudian status anak apakah masih di sekolah atau tidak, dan juga ada data nilai. Ini secara detail. Local server ini digunakan sebagai pengatur dan filter data yang diterima dari instrumen, baik itu dari smart CCTV, attendance record maupun dari lampu. Data ini selanjutnya dimasukkan ke database dan dimasukkan juga ke sebagian ke cloud computing. Kemudian data yang sudah difilter berupa data absensi siswa, data absensi guru, kemudian nilai, data keluar atau kedatangan dan kepulangan siswa bisa dilihat di website sekolah. Sehingga orang tua bisa mengakses absensi anak di sekolah untuk mencari tahu apakah anaknya sekolah atau tidak sekolah, dan untuk mengetahui juga apakah anaknya masih di sekolah atau tidak. Orang tua juga bisa melihat nilai dari anaknya tersebut melalui website sekolah. Untuk lampu teras, lampu ini menggunakan data dua arah dengan menggunakan microcontroller Arduino untuk kontrol data in dan out. Jadi server lokal tidak hanya mengambil data waktu lampu ini menyala dan kapan waktu lampu ini mati, tetapi juga bisa mengendalikan atau mengontrol kapan lampu ini bisa menyala dan kapan lampu ini bisa mati. Biasanya untuk kondisi standar atau normal, lampu ini akan mati saat jam 6 pagi, di mana
matahari pada saat itu sudah terang sehingga lampu ini mati secara otomatis karena sistem sensor cahayanya sudah mematikan arus ke lampu ini. Tetapi ada kalanya pada saat kondisi mendung dan lebih dari jam setengah 7 pagi tetap menyala, maka dengan setting yang telah kita buat, lampu ini bisa kita matikan secara otomatis juga dari server lokal. Jadi ini akan menghindari lampu ini menyala lebih dari jam setengah 7 pagi dengan kondisi keadaan lingkungan sekitar gelap. Hardware yang digunakan ini menggunakan microcontroller Arduino yang biasa kita gunakan dan juga banyak digunakan di aplikasi-aplikasi microcontroller. Untuk database server, kita menggunakan ERP sistem dengan free software dari Educate sementara ini untuk suplai data ke website. Jadi di Educate bisa kita menggunakan beberapa modul, di antaranya ini adalah fitur modul yang ada di ERP secara keseluruhan dan kita bisa menggunakan beberapa modul yang kita inginkan sesuai dengan kondisi kita. Di sini ada course, ini mengacu pada mata pelajaran. Ini juga ada attendance, ada penugasan, ada ujian, library, dan juga ada hasil ujian. Ini contoh dari attendance. Di sini ada attendance, tetapi yang didasarkan pada mata pelajaran. Untuk awal, kami hanya menggunakan data in dan out, atau data anak masuk atau data absensi anak masuk ke sekolah dan pulang sekolah. Tidak secara detail ke masing-masing kelas. Ini contoh dari data siswa atau pelajar. Sekian presentasi kami mengenai konsep Smart School Building. Jika ada saran, masukan, dan komentar bisa dituliskan di komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.